وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسوله بعده. أما بعد, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Mari kita biasakan diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah, dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Kebalikannya, kita kufur terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, Allah mengancam dan mengatakan bahwasanya adab yang sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Perlu diketahui bahwa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya kembali kepada diri kita sendiri. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukurnya itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga lisan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersalawat kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci Ramadan kita pasti sering membaca Al-Quran. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah khatam membaca Al-Quran. Tapi pernahkah ada ayat yang kita baca, baik itu di surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-A'raf, atau sampai dengan surah An-Nas, ada yang kita tahu artinya, ada yang kita baca tafsirnya, ada yang kita renungi dalam ayat tersebut. Disebutkan dalam sebuah riwayat tentang salah seorang sahabat, seorang panglima perang sebelum beliau mati syahid di medan pertempuran melawan orang-orang kafir. Beliau sempat menangis di rumah. Beliau menangis membuat istrinya pun ikut menangis. Tatkala istrinya ikut menangis, beliau pun berhenti menangis dan bertanya kepada istrinya, "Ya zaujati ma yubkik?" Wahai istriku, apa yang membuatmu menangis? Kata istrinya, yang membuatmu menangis suamiku, itulah yang membuatku menangis. Apa kata Abdullah bin Rawaha? Aku menangis memikirkan satu ayat di dalam Al-Quran. Aku menangis memikirkan keselamatanku di akhirat nanti. Apakah aku dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah aku terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aku menangis memikirkan surah Maryam ayat 71. Kum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wa in minkum illa warid. Ada di antara kalian baik mukmin ataupun kafir kecuali pasti akan melewati yang namanya neraka jahanam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau beliau menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Wa in minkum illa wariduha ay illa dakhiluha. Dan tidak ada di antara kalian baik mukmin ataupun kafir kecuali pasti masuk ke dalam neraka jahanam. Apa maksudnya jemaah? Kita tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam surga begitu saja tanpa melewati yang namanya sirat. Itu mustahil. Sedangkan salah satu syarat wajib masuk surga kita harus melewati sirat, dan sirat itu sangat bergantung kepada rahmat Allah dan amalan-amalan kita selama hidup di dunia. Dan sebab itu kalau kita ingin selamat, maka kita harus banyak beramal di dunia, terutama di bulan suci Ramadan. Menggunakan sholat malam, beliau nangis sepanjang malam. Apa yang beliau tangisi? Kita semua umatnya. Beliau memikirkan kita, sallallahu alaihi wasallam. Tapi pernahkah kita memikirkan diri kita sendiri? Apakah kita menjamin kita akan selamat dari nerakanya Allah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya? Saya yakin saya sendiri pun tidak menjamin hal tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi membaca satu ayat. Allah berfirman, "In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim." In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk.
Ya Allah, jika Engkau mengangkat mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu, wa in taghfir lahum, dan jika Engkau mengampuni mereka, fa innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau penyayang. Sepanjang malam Nabi nangis. Untuk siapa? Bukan untuk diri Nabi sendiri, untuk kita umat. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asaf." Nabi itu hampir mencelakakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena mikirin kita, mikirin umat. Nah, kita kebanyakan jadi umat Nabi SAW, termasuk mungkin saya kurang memikirkan nasib kita di akhirat. Maka mulai sekarang, terutama di bulan suci Ramadan, mari kita membiasakan diri kita membaca Al-Quran. Kemudian harus ada ayat yang kita tahu artinya, harus ada ayat yang kita renungi dalam-dalam. Banyak ayat-ayat yang bisa menjadi muhasabah, bahan sebagai muhasabah untuk kita di sholat tahajud kita, untuk kita di sholat tarawih kita, untuk kita di pada sholat subuh kita. Banyak sekali, mulai dari Al-Fatihah sampai juz 30, itu banyak ayat-ayat yang insya Allah kalau kita merenung akan melembutkan hati kita. Dan perlu diketahui bahwa Al-Quran itu dapat melembutkan hati yang keras sebagaimana air menghancurkan batu yang keras. Al-Quran itu dapat menghidupkan hati sebagaimana air hujan menghidupkan bumi yang telah lama tandus. Mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua kekuatan untuk beramal di dalam bulan Ramadan ini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.